Kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ahli riwayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali saya bisa berjumpa dan bisa mengisahkan kisah ini. Kisah Nabi ini adalah kisah Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra Maryam, wanita suci yang merupakan keponakan Nabi Zakaria alaihimussalam. Beliau termasuk dalam golongan ulul azmi, yakni Nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Allah juga telah menganugerahkan mukjizat pada Nabi Isa, antara lain mampu berbicara saat bayi, menghidupkan orang yang sudah mati, dan dianugerahi dengan kitab Injil. Kelak pada hari akhir, dan Nabi Isa juga turun dan meluruskan pemahaman atas akidah yang menyesatkan pada akhir zaman sebelum kiamat kubro. Kisah Nabi Isa pun telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai umat Islam, kita pun bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, baik dari kisah kelahiran Nabi Isa itu sendiri, perjalanan dakwahnya, hingga misinya di akhir zaman kelak pada saat bertemu dengan Imam Mahdi dan membunuh Dajjal. Nabi Isa merupakan Nabi yang terlahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam, wanita yang senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya. Sejak kecil, Maryam berada di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihimussalam. Karena itulah Maryam memiliki akhlak yang mulia dan taat beribadah. Ketika tengah bertasbih, Maryam terkejut melihat pria yang ternyata adalah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam pun mengutarakan pertanyaannya, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang penzina?" Allah kemudian berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Quran Surah Al-Imran ayat 42-47. Berita tentang kelahiran Nabi Isa ini menyebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam tak bersuami melahirkan anak seorang laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjidil Aqsa. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam ayat ke-22. Lahirlah Nabi Isa di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut, beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya, dari mana ia peroleh anak itu? Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan-tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, "Apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih?" "Bisa." "Siapakah yang pertama menciptakan tanaman?" jawab Maryam. Mereka kembali bertanya, "Bisakah pohon tumbuh tanpa air?" "Bisa." "Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali?" jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, "Bisakah seseorang anak lahir tanpa seorang ayah?" Maryam menjawab, "Bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu." Mereka pun terdiam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun tetap mempertanyakannya. Timbul sebersih rasa di hati mereka. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh? Orang-orang fasyik, apakah akan mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina, karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Nazar. Yang kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah dan maha suci Allah dari yang demikian. Dan yang ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah.
Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana ia berucap, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan." Quran Surah Maryam ayat ke-23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan ini. Lalu Allah menghibur Maryam dengan firman-Nya, maka menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Quran Surah Maryam ayat 24-26. Setelah merasakan ketenangan, Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah orang penzina." Quran Surah Maryam ayat 27-28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan melakukan sesuatu yang sangat munkar, yakni perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan, mereka hakimi Nabi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Nazar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Nabi Isa. Isa, bayi yang penuh berkah, Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Quran Surah Maryam ayat ke-29. Isa memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang dilemparkan kepada ibunya. Berkatalah Isa pada saat bayi, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat ke-30. Kalimat pertama dari lisan Isa ini menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakan anak Allah atau anak penzina. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih sebanyak 9 kali, yang berarti utusan Tuhan. Dalam bahasa Arab diambil dari kata Yesus. Sebagai padanan, kata Yesus atau dalam bahasa Inggris disebut Jesus terambil dari kata saha yasihu yang berarti berwisata, karena Nabi Isa alaihi wassalam dikenal berpindah-pindah dari tempat yang satu menuju tempat yang lain untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Yang pertama, perawakan Nabi Isa. Tanda keistimewaan seorang Nabi Isa alaihi wassalam sudah terlihat sejak ia masih bayi. Dia bisa berbicara untuk menyelamatkan ibunya, Maryam, dari fitnah yang menimpanya. Ia merupakan mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian Nabi Isa alaihi wassalam tumbuh menjadi sosok yang mengagumkan sebagaimana dikemukakan Abbas Al-Aqdad dalam bukunya Hayah Al-Masih yang berisikan riwayat yang populer sejak abad ke-4 Masehi, yang merupakan laporan kepada Senat Imperium Romawi. Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Quran menyebutkan bahwa riwayat tersebut antara lain melukiskan bahwa Al-Masih merupakan sosok yang berpenampilan sangat terhormat dengan perawakan yang sedang, rambutnya lurus, rapih, tapi di bagian telinganya keriting lagi mengkilat. Tidak ada tanda keburukan di wajahnya dan selalu tampak berseri. Dari wajahnya terpancar kasih sayang dan wibawa, sehingga siapapun yang melihat akan simpati kepadanya sekaligus takut.
Nabi Isa alaihi wassalam dikenal berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam perjalanannya tersebut, banyak pesan-pesan moral serta sikap dan perilaku beliau yang perlu dicamkan oleh semua yang mendambakan tegaknya budi luhur. Dari uraian-uraiannya dapat disimpulkan bahwa beliau sangat simpatik, berbicara penuh percaya diri, serta meyakinkan para pendengarnya. Keindahan terlihat jelas pada ucapan-ucapan beliau yang tercermin dalam perumpamaan yang sering beliau ucapkan. Pembaptisan saat bertemu Nabi Yahya bin Zakaria. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa alaihi wassalam menemui Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam untuk dibaptis. Menurut Sami bin Abdullah al-Maghluz, baptis merupakan suatu istilah dalam agama Nasrani yang berarti memandikan seseorang dengan mandi taubat. Setelah itu malaikat Jibril untuk turun, dan inilah tanda awal kenabiannya. Setelah kejadian itu, Nabi Isa alaihi wassalam kemudian pergi ke padang pasir dan berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan tanpa minum. Kemudian Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Sejak saat itu risalah Nabi Isa alaihi salam berlaku kepada kaum Yahudi yang telah menyeleweng dari syariat Nabi Musa alaihi wassalam, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78-79. Dan yang kedua, mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berdakwah di daerah Galilea. Namun kaum Yahudi memintanya untuk menunjukkan mukjizatnya yang dapat untuk memperkuat dan membenarkan dakwah serta risalahnya. Atas seizin Allah, Nabi Isa menunjukkan kemukjizatannya, yaitu beliau mampu membuat burung dan menipunya sehingga menjadi hidup, menyembuhkan orang yang buta bawaan hingga bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas seizin Allah, bukan dari beliau sendiri. Quran Surah Al-Imran ayat ke-48-49. Selama proses dakwah, Nabi Isa alaihi salam menghadapi bangsa Yahudi dengan berbagai kesulitan. Bahkan mereka sering mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa beliau anak haram dari ibunya seorang penzina. Nabi Isa alaihi salam pun merasa bahwa bangsa Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya. Keingkaran kaum Yahudi bermula karena mereka menolak tujuan dakwah Nabi Isa, yaitu pertama untuk membasmi kegilaan mereka terhadap materi yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan. Yang kedua, mengoreksi ajaran para rohib atau pendeta yang mengaku-ngaku bahwa mereka penghubung antara manusia dan Tuhan, sehingga tanpa mereka maka tidak sempurna hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penolakan Bani Israel semakin menjadi-jadi, Nabi Isa alaihi salam menyingkir dan pergi menuju Baitul Maqdis pada saat hari raya umat Yahudi. Kejadian ini membuat para pendeta Yahudi marah karena mereka khawatir jika ajaran Nabi Isa alaihi salam akan menyebar. Lalu mereka membuat berita dusta tentang Nabi Isa alaihi salam kepada penguasa Romawi, yaitu Pilatus, pengganti Raja Herodes di Palestina. Akibat hasutan tersebut, wakil raja atau gubernur yang berada di Baitul Maqdis menerima surat dari raja yang berisikan perintah untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka gubernur Baitul Maqdis segera menjalankan perintah raja. Ketika masa pengejaran tersebut, Nabi Isa alaihi salam sedang bersama dengan 12 sahabatnya, atau yang dalam Al-Quran disebut Hawarijin, atau dalam Al-Quran disebut sebagai Hawariyin. Tapi salah seorang dari mereka, Yahuza al-Askaryuti atau Yudas Iskariot, ternyata berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihi salam. Maka terkepunglah Nabi Isa oleh pasukan gubernur yang datang serta sekelompok orang Yahudi. Ketika itu adalah hari Jumat sore menjelang malam Sabtu. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dari kelicikan kaum Yahudi. Allah kemudian menyerupakan Yahuza persis seperti Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian, para prajurit menangkap Yahuza atau si Yudas yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam dan menyerahkannya kepada Raja Pilatus. Mereka kemudian menyalib dan membunuhnya seperti yang dikisahkan dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 157-158. Dalam tafsir Al-Ajhar, Hamka menyebutkan mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa alaihi salam diangkat jasad dan nyawanya.
sehingga beliau sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Para ulama mengartikan kata tawaf berarti tidur berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir al-At-Tabari yang menyatakan bahwa makna lafal ini mutawafika. Bahwa makna lafal ini mutawafika adalah mengangkatnya dalam keadaan tertidur. Hal ini juga sebagaimana riwayat dari Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa alaihi salam belum wafat dan ia akan datang sebelum kiamat. Pada hari itu akan turunlah Dajjal dan Imam Mahdi. Disitulah akan terbentuk kisah sebelum kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pertama diturunkannya Dajjal, yang kedua turunnya Imam Mahdi, dan yang terakhir yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam yang bertugas untuk membunuh Dajjal. Dan bagaimana untuk kisahnya, insya Allah untuk waktu yang akan datang akan saya bahas, yaitu kisah Dajjal, Nabi Isa, dan Imam Mahdi. Berikut kisah Nabi Isa alaihi salam ini, wallahu alam bisawab. Kisah ini diambil dari riwayat Ibnu Katsir dari tukilannya. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton kisah ini. Bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar supaya channel ini bisa lebih berkembang dan menyajikan kisah-kisah lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.